qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Walau naza kalbun aw khinzirun. Walau naza dan seandainya menyetubuhi kalbun apa anjing au khinzirun atau babi, seandainya menyetubuhi kalbun apa anjing au khinzirun atau babi ala adamiyatin atas manusia perempuan, atas adamiyah, ala adamiyatin atas manusia, maksudnya manusia perempuan. Ada anjing atau babi menyetubuhi manusia. Fawaladat kemudian melahirkan siapa adamiyah. Kemudian melahirkan siapa adamiyah, adamiyan kepada anak manusia. Adamiyan kepada anak manusia. Kanah maka ada al-waladu apa anak. Kanah maka ada al-waladu apa anak najisan ialah najis. Najisan ialah najis. Kalau ada anjing atau babi menyetubuhi manusia perempuan, kemudian melahirkan anak laki-laki, kemudian melahirkan anak manusia, maka anak tersebut disebut najis. Meskipun berbentuk manusia, karena terlahir dari hubungan antara hewan yang najis dan hewan yang suci, maka lebih dimenangkan yang najis. Anaknya itu hukumnya najis. Wa ma'adalikah dan di samping hal itu, huwa adapun anak mukallafun ialah dibebani bisolatih dengan solat, wa ghairiha dan selain solat, bisolatih dengan solat, wa ghairiha dan selain solat. Sekalipun dia najis, sekalipun dia terlahir dari hubungan anjing dan manusia, dia tetap diwajibkan untuk melaksanakan solat dan kewajiban-kewajiban lain sebagaimana dia manusia. Wajib sholat, wajib puasa, wajib haji kalau mampu, wajib zakat dan seterusnya. Karena dia bentuknya atau dohirnya dia adalah manusia, hanya saja proses pembentukan dia sebagai manusia itu ada yang keliru, ada yang salah, sehingga dia tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat. Ini mungkin jarang atau bahkan tak pernah terjadi. Tapi seandainya pun terjadi, ini sudah tercover di dalam fatwa-fatwa ulama. Sudah disediakan kalau ada seperti ini, berarti hukumnya seperti ini. Podahirun. Dan adapun yang dohir, tapi kalau dibaca dohirun ini isim nakirah tak bisa dijadi mubtada. Wadhahara saja. Wadhahara dan jelas annahu apa sesungguhnya yu'fa ialah dimakfu amma apa sesuatu yattaru yang terdesak atau yang harus ila mulamasatihi kepada menyentuh anak tersebut. Akan tetapi secara dohir katanya sesuatu atau seseorang yang harus membutuhkan untuk menyentuh dia maka diperbolehkan katanya dimakfu. Artinya kalau misalnya ada anak yang terlahir dari hubungan manusia dan anjing, berarti kan tak mungkin tidak bersentuhan dengan benda-benda sekitarnya. Atau ketika orang lain ingin berinteraksi dengannya, tak mungkin kan tidak bersentuhan.
Sehingga katanya kalau memang harus bersentuhan dengan anak tersebut, maka orang yang bersentuhan atau barang yang disentuhnya itu dihukumi makfu. Kan tak mungkin setiap dia jalan misalnya ke musola ini, ya kan? Berarti musola ini kan seharusnya najis, harusnya. Tapi katanya dimakfu. Mau duduk di mana masa tak bersentuhan? Pasti bersentuhan. Sehingga katanya tak masalah dimakfu. Boleh-boleh saja katanya dimakfu. Kalau memang itu mengharuskan untuk bersentuh. Kalau mau beli, dia beli-beli misalnya, atau dia yang berjualan, kan tak mungkin tidak bersentuhan dengan benda yang dijual. Maka katanya dimakfu, yukfa amma yatarruh ila mulamasah. Dimakfu hal-hal yang memang harus dia sentuh atau hal-hal yang harus bersentuhan dengannya. Wanahu dan sesungguhnya tajuzu ialah boleh imamatuhu apa menjadikan dia imam. Imamatuhu menjadikan dia imam. Kenapa kok boleh dia dijadikan imam? Idla i'adat alaihi, karena tidak ada apa i'adah. Idla i'adat karena tidak ada i'adatah apa mengulang sholat atau i'adah. Apa mengulang sholat ialah wujud alaihi atas walad, atas anak. Karena tidak perlu mengulang sholat alaihi atas walad, atas anak. Bahkan katanya di sini secara zahir berarti dapat disimpulkan bahwa anak tersebut boleh dijadikan imam. Ketika mau berjemaah, anak tadi boleh dijadikan imam. Anak hasil perkawinan manusia dengan anjing tadi, itu boleh dijadikan imam. Kenapa? Karena setiap sholat yang dia lakukan itu tak perlu diadah, tak perlu diulang. Jadi anak tadi kalau melaksanakan sholatnya tak perlu diulang, sah. Karena sah, maka dia diperbolehkan menjadi imam. Kalau sholat dia tak perlu diulang, berarti menandakan bahwa itu adalah sah. Sehingga sah, maka bermakmum kepada dia juga sah. Gampangnya seperti itu. Atau siapa lagi? Orang misalnya ada juga ada seorang tak bisa memenuhi syarat sholat, tapi dia tak perlu mengulang. Karena tak perlu mengulang, maka dia bisa menjadi imam. Contoh seperti, kalau misalnya seseorang waktu sholat sudah mepet, tapi dia tak menemukan penutup aurat. Atau ada tapi mutanajis dan tak bisa disucikan. Paham ya? Tak menemukan penutup aurat untuk dia gunakan sholat. Maka dia kalau waktu sudah mepet wajib melaksanakan sholat dalam keadaan telanjang. Kalau tak punya penutup aurat, boleh dia melaksanakan sholat, bahkan wajib melaksanakan sholat dalam keadaan telanjang, dan sholatnya tak perlu diulang. Sholatnya tak perlu diulang. Karena sholatnya tak perlu diulang, maka orang yang sholat telanjang ini boleh jadi imam bagi makmum yang berpakaian. Jadi makmumnya berpakaian, imamnya telanjang boleh. Kalau dalam kondisi seperti tadi, kok bisa Gus makmumnya berpakaian tapi imamnya itu telanjang? Ya mungkin pakaiannya cukup untuk satu orang. Pakaiannya cukup untuk satu orang. Imam tak bisa menemukan pakaian, maka si imam boleh melaksanakan sholat dalam keadaan telanjang dan sholatnya tak perlu diulang. Karena sholatnya tak perlu diulang, maka berjemaah dengan imam yang telanjang tadi hukumnya sah. Sama dengan itu adalah di sini. Ada anak, hukumnya dia mau najis, tapi setiap sholat yang dia lakukan tak perlu diulang, sehingga dia boleh menjadi imam bagi orang manusia normal, bagi orang yang lain. Boleh-boleh saja itu sah. Paham di sini ya? Wa dukhuluhu dan boleh dukhuluhu apa masuknya anak yang najis tadi. Wa dukhuluhu dan boleh apa masuknya anak al-masjidah kepada masjid. Al-masjidah ke dalam masjid.
Boleh anak tersebut masuk ke dalam masjid haitsu la rutubata lil jamaati. Haitsu la rutubata sekiranya tidak ada basah-basah. Haitsu la rutubata sekiranya tidak ada basah-basah lil jamaati bagi jamaah. Wa nahwiha dan semisal jamaah. Boleh si anak tadi masuk ke dalam masjid, boleh masuk ke dalam mushola. Yang penting dengan syarat, dengan catatan jamaah atau benda-benda lain di dalam masjid tadi itu tidak basah. Kalau lantainya baru dipel misalnya atau basah karena hujan, maka anak tadi tak boleh masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena kalau misalnya lantainya basah, maka setiap yang diinjak anak tadi hukumnya najis. Karena yang dimakfu itu kalau kering. Dia kering, yang menyentuh juga kering. Maka bersentuhan begini hukumnya makfu. Tapi kalau dalam kondisi basah, baik si anak basah ataupun si orang lain yang basah, kemudian melakukan persentuhan dengan anak tersebut, maka hukumnya najis. Boleh masuk ke masjid, yang penting jamaah dan isi di dalam masjid tadi itu dalam kondisi kering. Kalau tidak kering, maka hukumnya najis. Ya harus dilihat. Artinya tak boleh wudu di situ. Tak boleh wudu di dalam masjid, tak boleh apalagi melakukan hal-hal yang basah di dalam masjid tak boleh. Orang yang baru selesai wudu tak boleh bersalaman dengan anak ini, karena nanti bisa mengakibatkan najis. Intaha selesai perkataannya apa di atas itu Syekhuna. Kayaknya perkataan Syekhuna kan. Ini berlanjut dari perkataan Syekhuna yang kemarin membahas tentang bagaimana hukum keringat ular. Kan begitu kan ya. Kemarin kan dikatakan itu najis kama yatatihi. Kemudian dilanjutkan perkataannya dawuh beliau dengan walau naza sampai kemudian intaha selesai perkataan Syekhuna. Wa yatharu dan suci mutanajjisun apa benda mutanajjis. Dan suci mutanajjisun apa benda mutanajjis, benda yang terkena najis, mutanajjis itu. Mutanajjisun apa benda mutanajjis atau benda yang terkena najis. Najis bi ainiyatin dengan najis ainiyah. Benda mutanajjis tapi najisnya itu najis ainiyah. Ada berapa macam najis? Ada najis ainiyah. Apa najis ainiyah? Atau apa najis hukmiyah? Najis yang apa? Hilang sifat-sifat adat, najisnya hilang beserta dengan sifat-sifatnya itu hilang, maka disebut najis hukmiyah. Najis yang secara hukum saja, bukan secara adat. Kalau ini ya adat dan sifat-sifatnya itu masih ada. Sekarang ada barang, ada sesuatu benda itu terkena najis ainiyah. Maka bisa suci biwaslin muzilin. Dengan basuhan yang menghilangkan. Dengan basuhan yang menghilangkan lisifatiha kepada sifat-sifatnya ainiyah. Lisifatiha kepada sifat-sifatnya ainiyah. Apa saja sifatnya ainiyah tadi? Min berupa rasa, walaunin dan warna, warihin dan bau. Itu sifat-sifatnya najis. Rasa, warna dan bau. 3 sifat ini kalau ingin disucikan harus hilang. Benda yang terkena najis ainiyah. Kalau ingin bersih, ingin suci, maka 3 sifat ini harus hilang. Wala yadur dan tidak apa-apa. Wala yadur dan tidak masalah atau tidak apa-apa. Baqa'u launin aurihin. Baqa'u launin apa tetapnya warna aurihin atau bau. Baqa'u launin apa tetapnya warna aurihin atau bau. Asurah yang sulit. Asurah yang sulit zawaluhu apa hilangnya laun atau bau. Hilangnya warna atau bau. Zawaluhu apa hilangnya warna atau bau.
Walau min mughalladin, sekalipun dari najis mughalladho. Walau min mughalladin, sekalipun dari najis mughalladho. Fa in baqiya, maka jika tersisa apa keduanya, warna dan bau, maka jika tersisa atau tetap apa warna dan bau, ma'an bersamaan, kedua-duanya sama-sama ada maksudnya, lam yathur ya, lam yathar, maka tidak suci apa mutanajjis, maka tidak suci apa mutanajjis. Tadi dikatakan untuk mensucikan najis aniyah, maka sifat-sifatnya itu harus hilang, rasa, bau, dan warna harus hilang, 3 sifat ini. Sekarang bagaimana kalau sudah dibasuh, sudah dibersihkan, sudah digosok, sudah disabun, tapi masih ada sifat-sifatnya? Maka dilihat teman-teman. Kalau sifat yang tersisa itu, yang masih ada itu sekalipun sudah dihilangkan tapi masih tetap. Kalau yang tetap itu sifatnya hanya bau tok, maka tak masalah. Sudah disikat tapi baunya masih ada, baunya tok, maka tak masalah. Atau warnanya tok, hanya warnanya saja, maka hukumnya juga tak masalah. Tapi kalau yang masih ada itu, yang tersisa itu bau dan warnanya sekaligus, baunya ada, warnanya juga masih ada, meskipun sudah digosok tetap hilang, maka najis. Paham ya? Maka najis kalau gabungan antara warna dan bau. Atau yang najis itu adalah cuma satu, sifatnya satu, tapi tetap najis apa? Ketika ada rasanya. Kalau rasanya masih ada, sekalipun hanya satu sendirian, maka hukumnya najis. Bagaimana cara mengetahui rasa? Ya dijilat. Namanya rasa, masa rasa dicium, masa rasa dilihat kan ya. Kalau warna ya dilihat, kalau bau ya dicium. Tapi kalau rasa ya dijilat menggunakan indera lidah. Jadi kalau masih ada satu saja rasa, ada rasanya, maka itu najis, berarti belum suci. Kalau masih ada satu saja warna ataupun ya, warna ataupun ras ataupun baunya, maka hukumnya suci. Tak masalah. Tapi kalau ada gabungan antara rasa dan warna antara warna dan bau sekaligus, maka hukumnya najis. Hukumnya najis. Kalau kalian bantal kalian misalnya atau boneka kalian terkena pipis kucing, ya kan, maka dibasuh dulu. Setelah dibasuh ternyata beberapa kali tetap saja seperti itu, tetap ada bau, warna dan rasanya misalnya. Kalau hanya bau tok tak masalah. Ini kok ada baunya misalnya. Sudah dijilat tidak ada rasanya. Ya kan, sudah dijilat tidak ada rasanya, tapi hanya bau, warnanya juga tidak ada, maka hukumnya suci. Tapi kalau dijilat masih ada rasa-rasa pesing misalnya, berarti itu belum suci. Belum suci. Kecuali ini ada pengecualiannya. Sudah digosok, betul-betul digosok sampai beberapa kali menggunakan sekian alat, tapi tetap saja rasanya tetap ada. Atau gabungan antara warna dan bau itu juga masih ada sekalipun sudah digosok. Artinya cara satu-satunya untuk menghilangkan sifat-sifat ini harus dengan dipotong misalnya, maka itu dimakfu. Bukan suci tapi dimakfu. Karena sudah berusaha sekian cara tapi tidak bisa hilang, maka hukumnya ya dimakfu. Bukan suci, juga bukan najis, tapi hanya dimakfu. Artinya boleh digunakan. Karena ini hukumnya dimakfu sudah. Ya, atau misalnya, ikan maksudnya begini. Kalau misalnya ada tangan kena najis, cekat betul-betul cekat, sudah sekian cara dilakukan untuk menghilangkan najis ini. Tapi tak bisa, baru bisa hilang kalau harus dipotong misalnya. Kan tak mungkin dipotong kan ya. Kan tak mungkin dipotong, maka hukumnya dimakfu. Salah, enggak usah dipotong. Wa mutanajisun, dan suci apa mutanajis. Dan bisa suci apa benda mutanajis, benda yang terkena najis. Ini mutanajisun, wawunya wawu atof. Atofnya kepada mutanajisun yang di atasnya itu. Wa mutanajisun, dan suci apa benda mutanajis bihukmiyatin, dengan najis hukmiyah. Sekarang ada benda najis terkena najis hukmiyah.
Kabaulin seperti kencing. Contohnya seperti apa di sukmiyah? Kabaulin seperti kencing, jafah yang kering apa kencing? Kabaulin seperti kencing, jafah yang kering apa kencing? Walam yudrok dan tidak ditemukan. Walam yudrok dan tidak terdeteksi atau tidak ditemukan. Lahu bagi baul, bagi kencing. Atau bagi mutanajis, boleh. Lahu bagi mutanajis atau kencing boleh, terserah kalian. Lahu bagi mutanajis tidak ditemukan sifatun apa sifat. Namanya juga najis hukmiyah kan. Ada benda terkena najis dan hukumnya najis hukmiyah. Ada benda terkena najis dan hukumnya najis hukmiyah. Contoh seperti apa najis hukmiyah? Seperti kencing yang sudah kering, sifat-sifatnya juga tidak ada. Di sini misalnya terkena kencing, air sudah kering, kencing sudah kering, sifat-sifatnya sudah tidak ada, baunya tidak ada, warnanya tidak ada, rasanya pun tidak ada. Maka bisa suci, maka cara mensucikannya itu dengan bijaril ma'i. Yang menggunakan ya yajri itu ya-nya dihapus ya, bukan ya tapi ba. Bijaril bukan yajri. Nah, yang tidur-tidur bangun dulu, takut nanti disuruh baca oleh mertuanya ketika sudah menikah. Coba baca do ini do. Walam yudruk lihu sifatun yajri. Oh, kok yajri? Pusing kan ya? Tidak paham. Itu bukan yajri tapi bijaril ma'i. Karena salah cetak mungkin, salah ketik. Kalau saya perhatikan dari awal sampai detik ini saya baca kitab ini, kitab cetakan bukan kitabnya yang keliru, tapi cetakannya. Ini cetakan apa ini? Imaroh. Ya, cetakan Imaroh. Ini banyak kelirunya, banyak salah ketik. Jadi bukan kitabnya yang keliru, tapi percetakannya. Percetakannya itu salah ketik. Bukan yajri tapi bijaril ma'i. Suci, baknya ini taluk kepada yadharu. Suci bijaril ma'i dengan mengalirkan air alaihi atas mutanajis. Alaihi atas mutanajis marrotan satu kali. Marrotan satu kali. Jadi cara mensucikan benda yang terkena najis hukmiyah. Terkena najis hukmiyah seperti kencing sudah kering tidak ada sifat-sifatnya, maka cara mensucikannya cukup disiram air satu kali. Yang penting siraman air tersebut harus betul-betul menutupi ke seluruh bagian-bagian yang najis. Bukan hanya kencing contohnya. Atau misalnya ada najis yang lain. Saya sering mempraktekkan ini. Dan saya harap teman-teman ketika di pondok ini ada benda-benda najis, cara mensucikan seperti tadi. Misalnya kan ada tai cicak misalnya kan ya sama. Atau kotoran-kotoran yang lain. Atau ada kucing pipis di sini. Atau kotoran kucing, cara mensucikan sama. Buang dulu benda-benda najisnya, kemudian hilangkan sifat-sifatnya. Setelah sifat-sifatnya bendanya juga hilang, nanti baru disiram dengan air. Wa ingkana sekalipun ada apa mutanajis. Wa ingkana sekalipun ada apa najis atau mutanajis, habban ialah, itu yang pakai jim dirubah bukan jabban tapi habban. Habban ialah biji-bijian, aulahman atau ialah daging. Aulahman atau ialah daging. Tubikhoh yang dimasak apa biji-bijian atau daging. Tubikhoh yang dimasak apa biji-bijian atau daging. Dimasak binajasin dengan benda najis. Binajasin atau dengan benda najis. Au thauban atau ialah pakaian. Au thauban atau ialah pakaian. Subiroh yang diwarnai apa pakaian. Subiroh yang diwarnai apa pakaian. Binajasin dengan benda najis. Binajasin dengan benda najis. Fayatharu maka suci. Fayatharu maka menjadi suci. Batinuha apa bagian dalamnya madkurat.
Batinuha apa bagian dalamnya madkurat. Madkurat itu maksudnya biji-bijian, daging dan pakaian. Batinuha apa bagian dalamnya madkurat, bisa suci bisobbil ma'i dengan menuangkan air. Bisobbil ma'i dengan menuangkan air ala dhahiriha atas bagian luarnya madkurat. Ala dhahiriha atas bagian luarnya madkurat. Madkurat itu sekali lagi biji-bijian, daging dan pakaian. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa kalau najis hukmiyah cara mensucikannya cukup dengan menuangkan air sekali. Satu kali saja sudah cukup, sekalipun najis hukmiyah itu terbentuk dari biji-bijian atau daging yang dimasak menggunakan benda najis. Misalnya dimasak dengan kencing, ada biji-bijian dimasak direbus dengan kencing. Atau biji-bijian dimasak tapi bercampur dengan benda najis. Sehingga otomatis kan biji-bijian tadi atau daging tadi kan menyerap benda najis. Benda najisnya itu sampai masuk ke dalam biji-bijiannya atau di dalam dagingnya. Ya kan? Kalau sudah kering, ini bayangkan ada biji-bijian, biji salak misalnya. Menyerap ke dalam atau biji-biji nangka misalnya. Ada biji-bijian sudah dimasak dengan benda najis. Maka kalau sudah kering, cara mensucikannya cukup disiram. Selesai. Tak perlu sampai disiram sampai ke dalam. Sekalipun najisnya tadi sudah meresap ke dalam, maka tak perlu sampai dibedah kemudian disiram, tak perlu. Cukup dibasuh bagian luarnya saja. Daging juga sama. Untuk mensucikan tak perlu direndam begitu, enggak, cukup disiram di luarnya saja. Cukup di luar dohirnya saja. Atau ada pakaian diwarnai misalnya, diminter bahasanya kan ya. Diwarnai menggunakan warna yang najis. Diwarnai menggunakan pewarna najis. Berarti kan meresap sampai setiap serat-serat kain tadi. Maka untuk mensucikannya tak perlu sampai ke dalam. Cukup yang disiram itu cukup bagian luar. Disiram saja begini, seret. Ketika sudah menyeluruh ke setiap sudut-sudut pakaian tadi, maka pakaian yang tadinya diwarnai menggunakan benda najis tadi hukumnya sudah menjadi suci. Sudah suci. Bisobbil ma'i ala dhahirihi. Perbandingannya seperti apa? Kasus ini sama dengan kasus seperti apa? Kasaifin seperti pedang. Kasaifin seperti pedang, sukia yang disirami apa pedang, sukia yang disiram apa pedang, wahwa hal adapun pedang Muhammadnya. Ialah dipanaskan binajasin dengan benda najis. Kasus yang serupa itu seperti pedang yang dipanaskan tapi kemudian disiram menggunakan benda najis. Kalau untuk membuat pedang kan ya, atau hal yang semisalnya itu kan perlu dipanaskan dulu. Setelah dipanaskan kan otomatis perlu didinginkan menggunakan air. Air yang digunakan itu air najis. Berarti kan air najis tadi sampai meresap ke bagian-bagian dalamnya pedang tadi, ya kan? Maka cara mensucikannya bagaimana? Apakah perlu disiram sampai ke dalam bagian dalam pedang? Tak perlu. Cukup disiram bagian dohirnya saja, maka pedang yang tadinya disiram menggunakan benda najis tadi hukumnya suci. Wa yustaratu dan disyaratkan fi tahril mahalli, di dalam mensucikan tempat, dan disyaratkan fi tahril mahalli, di dalam mensucikan tempat atau di dalam sucinya tempat, disyaratkan wurudul ma'il qalili, apa datangnya air sedikit. Wurudul ma'il qalili, apa datangnya air yang sedikit, datang alal mahallil mutanajjisi, alal mahalli atas tempat al mutanajjisi yang mutanajjis. Syarat untuk mensucikan barang atau benda yang mutanajjis, maka disyaratkan kalau airnya sedikit harus air yang datang ke najis. Fa in warada, maka jika datang mutanajjisun apa benda mutanajjis, mutanajjisun apa barang mutanajjis, datang alama in qalilin atas air sedikit,
Alama in qalilin, atas air sedikit, la kathirin, tidak air yang banyak, la kathirin, tidak air yang banyak, tanajjasah, maka menjadi najis apa air. Wa illam yataghayyar, sekalipun tidak berubah apa air. Wa illam yataghayyar, sekalipun tidak berubah apa air. Sekali lagi, kalau airnya sedikit, maka syarat untuk mensucikan tempat tersebut airnya yang datang ke tempat. Airnya yang disiramkan kalau airnya itu sedikit. Kalau tempatnya atau kalau najisnya yang dimasukkan ke dalam air yang sedikit, maka hukumnya najis sekalipun tidak berubah karena airnya sedikit. Berbeda halnya kalau airnya itu banyak. Kalau airnya banyak, maka boleh disiramkan, boleh. Atau benda najisnya yang dimasukkan ke dalam air. Tapi kalau air banyak seperti ini, ingin dimasuki benda najis, maka syaratnya tidak ada perubahan. Selama tidak ada perubahan, maka hukumnya suci. Tapi kalau mengalami perubahan, maka hukumnya najis. Kalau seperti di kamar mandi kalian, baknya kan kecil, kurang 2 kullah. Kalau terkena benda najis sedikit saja, 1 tetes saja masuk ke dalamnya, maka hukumnya najis. Karena dia kurang 2 kullah. Seandainya banyak, maka ketika kalian misalnya ingin mensucikan kotak sepeda motor yang terkena najis tadi, misalnya jatuh di tengah jalan kena najis misalnya, boleh kalian masukkan ke dalam air. Kalau airnya di situ banyak, masukkan, cemplungkan gini, maka boleh suci. Yang penting ketika kamu masukkan benda najis ke dalam air tadi tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu fala yatharu ghairahu, maka tidak mensucikan apa air ghairahu kepada yang lain. Kalau misalnya sudah mengalami perubahan, air tadi sudah mengalami perubahan, air banyak tadi mengalami perubahan, atau najisnya tadi dimasukkan ke dalam air yang sedikit, maka tak bisa mensucikan kepada yang lain. Karena dia hukumnya najis. Wa faraqo, dan membedai al-wariduh, apa sesuatu yang datang, apa air yang datang. Wa faraqo, dan membedai al-wariduh, apa air yang datang, wa yurahu, kepada selainnya. Apa perbedaannya air yang datang dan air yang didatangi? Itu maksudnya. Membedai bikuwatihi, dengan kuatnya warid, dengan kuatnya air yang datang. Kenapa kok dikatakan kuat dikaunihi? Karena adanya warid, karena adanya air yang datang. Amilan, ialah amil atau subjeknya. Amilan ialah pelaku atau amil. Bukan objek, bukan korban. Amilan ialah amil atau subjek. Oleh karena itu, coba dulu. Jadi perbedaannya, kenapa kok dibedakan antara air yang datang dan yang didatangi? Perbedaannya, kalau air yang datang itu lebih kuat. Kenapa kok dikatakan kuat? Karena dia sebagai pelaku. Kan berarti kalau datang, kalau misalnya ada air, misalnya datang ke benda najis, berarti kan yang menjadi pelaku adalah air tadi. Yang menjadi korban atau yang menjadi objek, itu kan berarti bendanya. Beda kalau misalnya kamu masukkan benda tadi ke dalam air, berarti yang menjadi pelaku di sini adalah benda najis. Sehingga mengakibatkan air yang didatangi itu sebagai objek. Karena sebagai objek, maka bisa dipengaruhi oleh subjek, dipengaruhi oleh benda yang masuk ke dalam air tadi. Kayaknya beda di situ. Perbedaannya adalah bikuwatihi. Karena kekuatan air yang datang itu lebih banyak. Oleh karena itu, falau tanajjasa famuhu. Falau tanajjasa, maka seandainya menjadi najis. Maka seandainya najis famuhu, apa mulutnya orang. Famuhu, apa mulutnya seseorang. Kafa, maka cukup akhdul ma'i, apa mengambil air. Kafa, maka cukup akhdul ma'i, apa mengambil air. Biadihi, dengan tangannya man. Biadihi, dengan tangannya man, ilaihi, kepada famun, ilaihi, kepada mulut. Wa illam yu'liha. Wa illam yu'lih.
sekalipun tidak meninggikan siapa manha kepada tangan, sekalipun tidak meninggikan siapa manha kepada tangan, alaihi atas famun. Tidak meninggikan siapa manha kepada tangan, alaihi atas famun. Jadi tadi kan harus datang. Airnya itu harus datang kepada tempat najis. Bagaimana kalau mensucikan mulut? Apakah kamu harus begini? Jadi harus dituangkan sampai keluarnya begini. Jawabannya tidak perlu. Yang penting tanganmu itu air tadi didatangkan ke mulut. Sekalipun lebih tinggi mulut daripada airnya. Jangan kamu beginikan. Kalau kamu beginikan, berarti najis. Air yang ada di genggamanmu ini hukumnya najis. Kalau kamu mengantarkan mulutmu ke dalam tangan. Jadi yang benar itu begini, serot, bukan begini. Kalau begini, tanganmu diam kemudian mulutmu yang bergerak, maka hukum air di tangan ini hukumnya najis. Karena yang datang adalah mulutmu najis. Jadi harus begini. Yang penting tanganmu yang datang, makanya hukumnya suci sekalipun tangan atau airnya tadi itu lebih rendah daripada najis. Lebih tinggi najisnya gitu loh. Meskipun begini tak masalah. Paham ya? Kama qala sebagaimana berkata, ini sangat detail begitu ya. Maksudnya kan kita tak pernah terfikir kalau ingin mensucikan mulut ya cukup berkumur-kumur. Tak pernah terfikir terlintas dalam benak kita bahwa ada perbedaan antara mendatangkan air dengan mendatangkan mulut. Kayak gitu kan ya. Padahal ini rawan. Kalau kamu misalnya begini, tanganmu berdiam kemudian mulutmu bergerak begini, maka ini najis. Karena yang datang adalah mulut. Kama qala sebagaimana berkata syekhuna siapa guru kita, wajibu dan wajib wasdukul lima. Wajib wasdukul lima apa membasuh setiap sesuatu fi haddil zahiri yang ada di dalam batasan zahir. Dan wajib apa membasuh setiap sesuatu fi haddil zahiri yang ada di batasan zahir minhu dari mulut. Minhu dari mulut walau bil idarati sekalipun dengan memutar-mutar. Idarah itu maksudnya begini gitu loh. Kalau itu idarah memutar-mutar. Yang itu berkumur-kumur sambil diputar-putar. Tasabbi ma'in sebagaimana menuangkan air. Tasabbi ma'in sebagaimana menuangkan air fi ina'in mutanajjisin di dalam wadah mutanajjis. Wa idaratihi dan memutar air bijawanibihi. Itu bukan bijawanihi ya, pakai nibihi. Bijawanibihi di sisi setiap sisinya wadah. Bijawanibihi di setiap sisinya wadah. Jadi begini. Kalau ingin mensucikan mulut tadi caranya harus mendatangkan tangan yang berisi air ke dalam mulut, gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus mensucikan setiap bagian-bagian zahir yang ada di mulut. Jadi bibirmu ini, kalau misalnya mulutmu najis dan bibirnya juga najis, maka bibirnya ini harus disucikan terlebih dahulu. Disucikan kumur, beginikan dulu, kemudian kumur. Paham ya? Setiap bagian-bagian zahir yang di mulut ini harus disucikan. Paham di sini? Sama dengan hal itu ketika kita ingin mensucikan wadah bak misalnya, ada ember atau baskom. Di dalamnya terisi najis. Cara mensucikan bagaimana? Cara mensucikannya dengan cara dua. Kalau air banyak cukup dicemplungkan ke dalam air banyak. Suci selesai. Tapi kalau air sedikit bagaimana caranya? Caranya cukup kamu bersihkan setiap sudutnya. Bagian atasnya itu bersihkan dulu. Setiap sudut di bagian dalamnya juga dibersihkan dulu, dibeginikan, dibuang. Hilangkan dulu adat najisnya itu. Ainun najasnya itu dibuang dulu, bersihkan. Ambil air, kamu putar-putar setiap sudut kamu bersihkan. Bagian atas mulut, bibir-bibir ember kamu bersihkan, bagian dalam juga bersihkan, dibuang. Setelah itu kemudian masukkan lagi, diputar-putar sampai menyeluruh lah ya, dengan terlalu sedikit. Betul-betul banyak sehingga merata kepada setiap sudut, kemudian dibuang, selesai. Karena ini membersihkan ember atau wadah itu sama dengan ketika kita membersihkan mulut. Jadi tak perlu memasukkan air 2 kula
untuk membersihkan wadah tadi. Sebagaimana kita tidak perlu masukkan air 2 kula untuk membersihkan mulut. Ya kan, masa membersihkan mulut sampai 2 kula kan tak bisa kan. Maka caranya cukup bersihkan dohir-dohirnya, kemudian masukkan air, kamu putar-putar. Begini. Kemudian ludahkan atau buang. Selesai suci. Yang penting ainun najasanya tidak ada. Kalau masih ada benda-benda najis di dalam mulut kita, misalnya ada gusi berdarah. Kalau gusinya masih berdarah, maka tidak cukup dengan memutar-mutar seperti tadi. Hilangkan dulu ainun najasah, darah-darah yang di mulut atau darah yang ada di ember, hilangkan dulu. Ya, dengan cara dipakai tisu boleh atau menggunakan air tadi boleh. Jadi diperbanyak kumur-kumurnya. Hilangkan dulu benda najisnya, nanti baru kumur-kumur. Setelah kumur-kumur nanti selesai suci. Atau lagi sikatan misalnya kan, gak sengaja kena sudutnya, karena pukul dengan sikatnya kan biasanya berdarah kan ya, gusinya berdarah karena kena sikatnya tadi, gak sengaja gitu kan. Saya pernah kayak gitu, sering malah, karena cepat, berdarah. Nah, kalau berdarah seperti itu berarti hukum mulutnya najis. Cara mensucikannya seperti tadi, kumur-kumur dulu, bersihkan sehingga tidak ada darahnya. Kalau sudah tidak ada darahnya, baru kumur-kumur untuk yang terakhir mensucikan. Paham ya? Wala yajuzu, dan tidak boleh lahu bagiman, orang yang mulutnya tadi berdarah, dan tidak boleh lahu bagiman ibtila musyai'in, apa menelan sesuatu, tak boleh apa menelan sesuatu qabla tathhiri famihi, qabla tathhiri famihi, sebelum mensucikan mulutnya man, qabla tathhiri famihi, sebelum mensucikan mulutnya man, hatta bil ghargharati, hingga dengan warghoroh. Warghoroh itu begini, gitu loh. Apa bahasanya kalau bahasa Indonesia? Warghoroh itu masukkan air kemudian gitu loh. Ya. Apa bahasanya? Apa bahasanya? Gak ada ya. Bahasa Indonesia gak tahu. Ini prakteknya kayak gitu ya, itu warghoroh namanya. Jadi selama mulut kita belum dibersihkan, saya begini. Memang mulut kita sudah tidak berdarah. Darah gusi itu sudah tidak ada, cuman belum disucikan, belum kumur-kumur. Maka kita haram atau tidak boleh menelan sesuatu sebelum mulut tadi dibersihkan. Bedakan antara tidak adanya darah dengan tidak disucikan. Kalau tidak ada darah belum tentu disucikan. Misalnya gusi berdarah, kemudian kamu ludahkan darahnya tadi itu sampai tidak keluar darah lagi, itu belum disucikan namanya. Hanya menghilangkan darah. Yang benar bagaimana? Hilangkan dulu darah gusi tadi yang ada di mulut. Setelah tidak ada baru nanti kumur-kumur. Kumur-kumur begini, bahkan katanya bil ghargharati begini. Jadi bukan hanya cukup dengan begini, kemudian diselesaikan, tidak, tapi juga begini. Begini. Harus begitu. Kalau memang gusinya itu berdarah. Paham di sini ya? Ini sering terjadi kayak gini. Saya biasanya kayak gitu. Terkadang orang-orang gusi berdarah. Atau habis memakan benda najis, tak sengaja makan benda najis misalnya begitu kan, maka sucikan dulu. Jangan mencukupkan tidak berhentinya darah, tidak begitu. Tidak mencukupkan dengan berhentinya darah saja, tapi setelah berhentinya darah harus disucikan. Itu penting. Far'un la asabal ardah wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.